Salam jumpa kembali kepada semua sahabat, rekan-rekan, saudara-saudara yang selalu setia untuk mengikuti program channel YouTube Milton Pardosi Ministry. Dan kali ini kita bertemu lagi dalam program Yuk Belajar Agar Paham, belajar pelajaran sekolah sahabat. Dan kali ini kita ada di pelajaran yang ke-8 yang judulnya adalah Penciptaan Kejadian sebagai fondasi, bagian yang pertama. Sebelum kita akan mendalami pelajaran ini, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, terima kasih oleh karena pada saat ini kami boleh kembali bertemu di channel YouTube Milton Pardosi Ministry dalam program Yuk Belajar Alkitab untuk belajar pelajaran sekolah sahabat. Berkati kami dengan urapan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memahami pelajaran ini dan kami boleh mengerti tentang isi Alkitab, khususnya kisah penciptaan dalam buku Kejadian. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara yang kekasih, ayat hafalan kita yang tertulis dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai yang keempat. Bila mana saudara punya Alkitab, saudara juga boleh membuka Alkitab saudara. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4, tapi saya akan juga bacakan di ayat yang ke-14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat yang keempat, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dari ayat yang saya sudah bacakan kepada kita, maka ada beberapa poin penting yang Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 dan ayat yang ke-14 sampaikan kepada kita. Yang pertama saya catat adalah di sorga ada oknum yang bernama atau bergelar firman. Yang kedua, firman itu tinggal bersama dengan Allah Bapa di sorga. Yang ketiga, firman itu adalah Allah juga, statusnya. Yang keempat adalah firman itu menjadikan segala sesuatu. Yang kelima saya catatkan di sini adalah firman itu adalah kehidupan. Lalu pertanyaannya, siapakah firman ini? Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Firman itulah yang menjadikan segala sesuatu. Firman itu adalah kehidupan itu sendiri. Lalu siapakah firman ini? Maka di ayat yang ke-14 dikatakan tadi bahwa firman itu telah menjadi manusia dan dia diberi gelar anak tunggal Allah. Siapa anak tunggal Allah? Buku Injil katakan itu adalah Yesus Kristus. Dikaitkan dengan judul pelajaran sekolah sahabat kita, yaitu penciptaan kejadian sebagai fondasi, bagian yang pertama. Maka dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 dan ayat yang ke-14, kita dapat memahami bahwa yang menjadikan seluruh dunia ini adalah Allah Bapa melalui firman. Firman yang sudah menjadi manusia. Dan firman itu ketika menjadi manusia, dia adalah anak tunggal Bapa yang kita tahu diberi nama siapa? Yesus Kristus. Pelajaran kita ini akan banyak membahas kisah dari Kejadian 1 sampai Kejadian pasal yang ke-11. 11 pasal pertama dari buku Kejadian ini menjadi fondasi, menjadi dasar semua pernyataan kebenaran Allah yang ada di seluruh Alkitab sampai buku Wahyu. Karena ini adalah dasar fondasi, maka ini harus dipahami dengan baik oleh setiap pembaca Alkitab tentang dasar keberadaan Allah, dasar tentang penciptaan, dan bahkan jatuhnya manusia ke dalam dosa. Nah, kalau kita mau ikuti satu persatu Kejadian 1 sampai 11, maka ada beberapa poin yang saya catatkan di dalam pelajaran sekolah sahabat ini. Yang pertama adalah
kealahan menciptakan dunia dan segala isinya, termasuk manusia yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Yang kedua adalah Tuhan dalam buku Kejadian melembagakan lembaga pernikahan untuk manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Yang ketiga saya catat adalah Tuhan juga melembagakan hari Sabat, hari yang ketujuh. Tuhan berhenti, beristirahat, Dia memberkati dan menguduskan hari Sabat, hari yang ketujuh. Lalu poin yang keempat yang saya lihat adalah Tuhan memerintahkan manusia untuk menjaga, mengelola seluruh ciptaan yang Tuhan sudah buat di atas dunia ini. Manusia menjadi seorang penata layar, mengelola apa yang ada di atas bumi ini. Lalu yang kelima yang saya catat adalah masuklah dosa ke dalam dunia melalui setan yang menggoda Hawa. Yang keenam, Tuhan menawarkan rencana keselamatan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Yang ketujuh, manusia itu rupanya semakin lama semakin jahat sehingga Tuhan menghancurkan dunia dengan air bah. Lalu yang kedelapan, Tuhan berjanji kepada Nuh dan semua umat manusia bahwa Tuhan tidak akan membinasakan dunia ini lagi dengan air bah. Kemudian yang kesembilan, Allah memilih satu umat untuk menjadi perwakilan Tuhan, alat Tuhan untuk membawa keselamatan yang dijanjikan Allah kepada Adam dan Hawa di Taman Eden kepada seluruh dunia. Itulah melalui keturunan Abraham. Lalu yang berikut adalah kuasa firman Allah yang menjadikan dunia ini juga kuasa yang sama untuk mengembalikan dunia ini kepada situasi yang tidak berdosa. Dalam pelajaran ini ada beberapa poin yang kita akan pelajari, yaitu topiknya tentang pada mulanya, hari-hari penciptaan, hari Sabat dan penciptaan, penciptaan dan pernikahan, penciptaan, kejatuhan, dan salib. Baik, kita sekarang masuk kepada topik yang pertama, yaitu pada mulanya. Nah, kalimat ini begitu luar biasa ditulis dalam Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Begitu pendek, tetapi kalimat yang pendek ini punya makna yang luar biasa. Paling tidak bagi saya ada 3 makna yang saya pahami dari kalimat pada mulanya. Yang pertama, segala sesuatu di dunia ini ada awalnya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan yang bumi. Yang kedua, yang memulaikan segala sesuatu di dunia ini adalah Allah. Allah pencipta langit dan bumi. Lalu poin yang ketiga yang saya dapat di sini adalah pasti ada tujuannya Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk tumbuh-tumbuhan, termasuk binatang, termasuk manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalimat pada mulanya ini sama dengan yang muncul yang tadi kita baca di ayat Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Ya. Sama seperti pada mulanya Allah menciptakan. Jadi sebelum ada sesuatu di dunia ini, ya memang tidak ada apa-apa, karena memang Allah yang memulaikan. Dunia ini tidak terjadi begitu saja, dunia ini tidak kebetulan terjadi begitu saja. Tetapi ada yang melakukannya, dari tidak ada menjadi ada, dan ketika diadakan itu, pastilah mempunyai satu maksud tertentu. Poin yang berikut yang saya baca di sini adalah, segala sesuatu yang ada di dunia ini diciptakan untuk maksud tertentu sehingga kita menolak teori evolusi. Teori evolusi melihat dunia ini ada begitu saja, dimulai dengan tidak sempurna dan akhirnya menjadi sempurna oleh karena waktu yang panjang dan usaha dari penduduk dunia itu. Alkitab katakan dunia ini diciptakan dari sempurna. Karena Allah sempurna, maka hasil pekerjaan Allah itu pastilah sempurna adanya. Evolusi, teori evolusi menentang penciptaan, menentang Allah. Karena evolusi menolak penciptaan, berarti menolak keberadaan Allah. Hati-hati kita ketika kita bahkan anak-anak kita mulai menggeluti mempelajari teori evolusi. Yang jelas menolak keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan
dan menolak Tuhan sebagai apa? Sebagai pencipta kita. Pertanyaannya adalah, siapakah yang menciptakan dunia ini? Allah. Betul, Allah yang menciptakan. Tetapi yang melaksanakan proses penciptaan itu berdasarkan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 tadi adalah firman yang bersama dengan Allah, yang juga adalah Allah dan telah menjadi manusia. Kalau begitu, yang menjadikan dunia ini adalah Yesus Kristus sendiri, anak tunggal Allah, yang sebelum datang ke dunia, dia disebut atau diberikan nama gelar firman. Ibrani 1 ayat 1 dan 2 juga menyatakan hal yang sama. Oleh dia, oleh Yesus Kristus, Allah telah menjadikan segala sesuatu. Jadi inti Yohanes Kejadian 1 ayat 1 dibandingkan dengan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, lalu dibandingkan dengan Ibrani 1 ayat 1 dan 2, intinya adalah dunia ini diciptakan oleh Allah, Allah sebagai yang menciptakan, dan diciptakan ada tujuan maksudnya. Bukan kebetulan, bukan karena iseng, tetapi Allah mempunyai tujuan tertentu. Baik. Pelajaran yang kedua adalah hari-hari penciptaan. Di dalam Alkitab, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, kata hari yang digunakan adalah Yom dalam bahasa Ibrani. Ketika orang Ibrani berbicara tentang Yom, maka yang dimaksudkan adalah 24 jam. Orang Ibrani tidak pernah berbicara Yom ribuan tahun. Orang Ibrani tidak pernah berbicara Yom jutaan tahun. Orang Ibrani kalau berbicara Yom, maka 24 jam, 12 siang, dan 12 apa? Malam. 12 jam siang dan 12 jam malam. Mari kita coba lihat dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat 3-5. Ini contoh saja. Hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkan nyala terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Jadi hari adalah Yom dalam bahasa Ibrani. Kalau begitu, 7 hari yang dilakukan Tuhan dalam menciptakan dunia ini dan berhenti pada hari yang ke-7, itu berarti 7 kali 24 jam harafiah. Seperti yang saudara saya jalani tiap-tiap hari sekarang ini. Di Keluaran pasal 20 ayat 8-11, itu adalah hukum yang keempat dari 10 hukum moral. Maka dijelaskan juga di sana bahwa Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, itu di dalam 6 hari. Dan pada hari yang ke-7, maka Tuhan berhenti dari segala pekerjaan apa? Pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Tuhan tidak butuh jutaan tahun untuk menciptakan dunia ini. Itu berarti dia bukan maha kuasa. Tuhan tidak butuh ribuan tahun untuk menciptakan dunia ini. Itu berarti dia tidak maha kuasa. Tuhan butuh 6 hari oleh karena Tuhan ingin mengajarkan tentang hari istirahat, hari Sabat. Menurut saudara, apakah Tuhan tidak bisa jadikan semua yang ada di dalam 1 hari? Bisa, saudara-saudara. Jangankan 1 hari. Mungkin setengah jam pun bisa kalau Tuhan mau. Tetapi Tuhan mau mengajarkan tentang hari demi hari. Tuhan itu ketika menciptakan dunia ini sistematis kerjanya, saudara-saudara. Dibuat dulu terang karena dunia ini gelap. Setelah dibuat terang, maka dipisahkan air supaya setengah naik ke atas, setengah di bawah karena dunia ini ditutupi dengan air. Bayangkan kalau dunia ditutup dengan air, lalu Tuhan ciptakan manusia duluan. Bagaimana kira-kira manusia mau tinggal? Bagaimana manusia mau hidup? Tidak bisa. Jadi Tuhan bekerja dengan sistematis, hari demi hari, bukan karena dia tidak mampu untuk mengerjakan ini dalam 1 hari. Tetapi Tuhan ingin mengajarkan bahwa pada hari yang ke-7 nanti, maka Tuhan hendak memberikan apa? Hari istirahat, hari perhentian, hari kudus yang diberikan Tuhan kepada Adam dan Hawa. Nah, apa yang kita pelajari dalam pelajaran sekolah sahabat kita dalam hari yang hari Senin ini adalah hari-hari penciptaan. Kata-kata yang dipakai adalah hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima,
hari ke-6, dan hari yang ke-7, dalam pelajaran sekolah Sabat kita dikatakan demikian. 7 hari penciptaan harus dipahami sebagai satuan waktu yang utuh. Diperkenalkan oleh angka. Jadi satuan waktunya itu utuh, berurutan, makanya pakai angka. Angka kardinal, Ehad 1, diikuti oleh angka ordinal. Ordinal itu berarti angka yang berurutan. 1, 2, 3, dan lain sebagainya. Pola ini menunjukkan serangkaian hari berturut-turut yang berakhir pada hari yang ke-7. Jadi bukan satu hari gambaran 1000 tahun, satu hari gambaran 1.000.000 tahun. Tidak. Satu hari ya satu hari. Dan hari yang kedua itulah berurutan satu dengan yang lain. Nah, inilah bagaimana Tuhan punya kuasa. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 52, waktu nanti Yesus datang yang kali yang kedua, maka dia akan membangkitkan orang mati, lalu merubah umat-umat Tuhan yang masih hidup dalam sekejap mata. Saudara bayangkan sekejap mata. Jadi kalau saudara menutup mata, membuka mata, maka semua tubuh kita ini akan berubah menjadi kekal. Jadi Allah sebenarnya tidak butuh jutaan tahun. Tidak butuh ribuan tahun untuk menyempurnakan, menciptakan dunia ini. Sehingga di Kejadian pasal 1 Tuhan katakan sungguh amat baik. Tidak. Allah gunakan 7 hari karena memang Allah hendak memberikan satu teladan cara bekerja yang sistematis, berurutan, dan akhirnya tiba kepada hari yang ke-7. Pelajaran yang berikut tentang hari Sabat dan penciptaan. Hari Sabat diberikan kepada manusia. Karena manusia yang diciptakan lebih dulu, baru hari Sabat, hari ke-7, Tuhan memberikannya kepada manusia. Yesus katakan anak manusia, Yesus Kristus adalah Tuhan atas hari Sabat. Kalimat ini berarti Yesus adalah pemilik hari Sabat. Yesus adalah yang disembah pada hari Sabat. Seperti yang tertulis dalam buku Markus pasal 2 ayat yang ke-27. Di hari Sabat, dalam proses penciptaan itu, maka Tuhan berhenti dari segala pekerjaan menciptanya. Tuhan memberkati hari Sabat itu. Setiap hari memang ada berkatnya, tetapi hari Sabat beda berkatnya. Di hari pertama, kedua, tiga, empat, sampai yang ke-6, tidak ada kalimat di sana berkata, Tuhan memberkati hari pertama, kedua, dan sampai yang ke-6. Tidak. Hanya ada di hari yang ke-7. Tuhan memberkati hari yang ke-7 itu, lalu aktivitas yang ketiga adalah Tuhan menguduskan hari yang ke-7. Menguduskan artinya hari itu sesuatu yang dikuduskan Tuhan bukan lagi untuk digunakan dengan cara yang biasa, bukan lagi digunakan untuk kepentingan kesenangan manusia, tetapi sekarang itu digunakan untuk kepentingan Tuhan dengan cara yang dikehendaki Tuhan. Berarti setiap hari Sabat kita harus berhenti, kita harus menguduskannya. Menguduskan hari Sabat artinya menjaga supaya hari Sabat itu tetap kudus sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, bukan seperti apa yang kita kehendaki. Keluaran 20 ayat 8-11, Kejadian pasal yang kedua ayat 1-3 menceritakan hal yang sama tentang konsep hari Sabat dalam penciptaan. Di buku Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-7, yaitu tentang pekabaran malaikat yang pertama, maka pekabaran malaikat yang pertama itu juga terkait kepada hari Sabat. Bagaimana membuktikannya? Mari kita lihat. Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ekspresi Dia yang telah menjadikan laut dan bumi, langit dan semua mata air itu adalah ekspresi yang ada di buku Kejadian pasal yang kedua ayat 1-3 dan Keluaran pasal 20 ayat 8 dan 11. Berarti hari Sabat ini tetap berlangsung sampai akhir zaman. Pekabaran malaikat yang pertama menjelaskan kepada kita untuk takut akan Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan yang mana? Yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Berarti Tuhan yang ada di Kejadian pasal 1. Berarti Tuhan yang ada di Yohanes pasal yang pertama.
yaitu firman yang menjadi apa? Manusia. Inilah pelajaran kita tentang hari Sabat dikaitkan dengan penciptaan. Kalau kita menerima hari Sabat, maka kita menerima Allah sebagai pencipta. Hari Sabat itu hari apa? Hari Sabat itu adalah hari yang ketujuh di dalam satu minggu, yaitu hari Sabtu. Siapa yang menerima hari Sabat, dia mengakui Allah sebagai penciptanya. Yang tidak menerima hari Sabat sebagai hari yang kudus, berarti dia tidak menerima Allah sebagai pencipta. Kalau kita mau merujuk kepada Kejadian pasal yang pertama dan yang kedua, Keluaran 20 ayat 8 sampai 11, dan bahkan di Wahyu pasal 14 ayat yang ke-7. Lalu yang berikut adalah tentang penciptaan dan pernikahan. Allah melembagakan pernikahan di Taman Eden. Pasangan yang pertama yang dinikahkan langsung oleh Allah adalah Adam dan Hawa. Pernikahan yang diresmikan, pernikahan yang dikukuhkan oleh Tuhan adalah pria dan wanita. Satu pria, satu wanita. Ini adalah rumus pernikahan yang ditetapkan di dalam Alkitab sejak penciptaan sebelum dosa. Ingat baik-baik saudara-saudara. Ada dua lembaga yang diciptakan Tuhan di atas dunia ini sebelum dosa. Yaitu yang pertama adalah pernikahan, itu hari Jumat. Dan yang kedua adalah hari Sabat, itulah hari yang ketujuh. Lembaga-lembaga yang lain itu semua Tuhan berikan kepada manusia, Tuhan buat kepada manusia setelah dosa masuk ke dalam dunia. Itu berarti lembaga-lembaga yang Tuhan buat setelah dosa itu terkait kepada dosa. Tetapi pernikahan tidak terkait kepada dosa. Hari Sabat tidak terkait kepada apa? Kepada dosa. Ketika Tuhan menciptakan manusia dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27, Tuhan berkata, baiklah kita ini berarti oknum kalahan mengajak oknum kalahan yang lain. Itu sebabnya Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 katakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, firman itu menjadikan segala sesuatu. Jadi salah satu oknum kalahan berbicara kepada oknum kalahan yang lain dan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka dijadikanlah manusia itu pria, laki-laki, dan apa? Perempuan. Ini rumus pernikahan dalam Alkitab. Yang kedua yang saya pelajari di sini adalah pernikahan itu menurut Kejadian pasal yang kedua ayat 24 sampai ayat yang 21 sampai ayat yang ke-24, pria harus meninggalkan orang tuanya. Tetapi ayat ini harus dipahami juga bahwa wanita juga harus meninggalkan orang tuanya. Jangan hanya pria yang meninggalkan orang tua, sementara wanita tidak meninggalkan apa? Orang tua. Lalu Kejadian pasal yang kedua ayat 21 sampai 24 katakan, pria meninggalkan orang tuanya, lalu mereka keduanya menjadi satu daging, mereka telanjang, tetapi mereka tidak apa? Tidak malu. Di dalam pernikahan itu ada kesatuan visi, misi, kesatuan rencana. Lalu di dalam pernikahan itu juga ada satu tubuh. Tuhan izinkan hubungan seksual. Hubungan seksual hanya boleh terjadi setelah menikah resmi, secara agama, dan secara apa? Secara pemerintah selanjutnya dilakukan. Lalu mereka itu apa? Satu tubuh, satu visi, satu misi. Namun mereka tidak malu meskipun mereka apa? Telanjang adanya. Pernikahan yang benar maka akan menghasilkan keturunan anak-anak yang benar. Suami istri yang saling mengasihi, saling menghormati, yang meninggikan tunduk kepada Tuhan akan menghasilkan anak-anak yang juga akan tunduk dan menghormati orang tua terlebih Tuhan. Ini terkait kepada hukum yang kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan janjikan kepadamu. Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-13. Jadi, saya dapat simpulkan bahwa jika ada yang salah di dalam rumah tangga, berarti rumah tangga itu sudah tidak lagi sesuai dengan prinsip Kejadian 2 ayat 21 dan 24. Ketidaksetiaan,
Cintanya sudah berbagi kepada orang lain. Ini hal-hal yang salah, yang sudah bertentangan dengan Kejadian 2 ayat 21 sampai 24. Seandainya pun sudah ada ketidaksetiaan dalam cinta kasih dan rumah tangga, bukan perceraian yang diinginkan Tuhan. Ya, tapi yang diinginkan Tuhan adalah pertobatan dan saling mengampuni satu dengan yang lain. Pelajaran yang terakhir adalah penciptaan, kejatuhan, dan apa? Dan salib. Pada mulanya Tuhan menjadikan semua ini sungguh amat baik, khususnya setelah Tuhan menyelesaikan penciptaan di hari yang ke-6. Tetapi oleh karena dosa masuk, dosa ini masuk dimulai oleh karena setan membujuk Hawa untuk memakan pohon pengetahuan baik dan jahat. Dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-15 sampai 17, maka Tuhan memberikan satu peraturan kepada Adam dan Hawa. Apa peraturannya? Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden dan mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Alkitab katakan bahwa Tuhan membuat peraturan semua buah pohon di Taman Eden boleh dimakan, kecuali satu, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Tetapi Hawa diikuti dengan Adam, terbujuk oleh rayuan setan. Setan katakan, kalau kau makan buah pengetahuan baik dan jahat ini, engkau akan seperti Allah. Hawa kepengen seperti Allah. Padahal dia bersama Adam sudah seperti Allah di dalam karakter, gambar, dan rupa. Tetapi setan menawarkan kepada Hawa bisa seperti Allah dalam kuasa. Dan ini yang diinginkan oleh setan sejak awal ketika dia memberontak di surga. Setan mau mengambil tempat Allah. Setan mau mengambil tempat firman, yaitu anak tunggal Allah. Itu sebabnya dia dibuang dari surga. Setan menawarkan hal yang sama, akan seperti Allah. Hawa memakan buah itu. Hawa memberikannya kepada Adam. Dan akhirnya keduanya jatuh dalam dosa. Keduanya saling menyalahkan. Ini akibat dosa, saling menyalahkan. Akibat dosa yang lain yang terjadi di Taman Eden adalah mereka ketakutan, mereka bersembunyi ketika mereka mendengarkan Tuhan berjalan di Taman Eden. Akibat dosa yang lain adalah Tuhan menghukum Adam, menghukum Hawa, dan menghukum ular sebagai simbol atau mewakili manusia selanjutnya dan juga binatang selanjutnya. Tuhan juga menghukum bumi ini, tanah ini, sehingga akhirnya tumbuhlah semak duri, rumput duri, sebagai gambaran kepada perubahan pola hidup, baik tumbuh-tumbuhan, baik binatang, dan terlebih manusia. Tapi puji Tuhan, di Taman Eden, Allah datang menawarkan keselamatan. Apa yang ditawarkan oleh Allah? Inilah salib. Kejadian pasal 3, ayat yang ke-15. Bayangkan, di Taman Eden, Tuhan sudah menawarkan jalan keselamatan kepada Adam dan Hawa dan seluruh keturunan Adam dan Hawa, yaitu melalui salib. Kejadian 3:15 ini disebut dengan Injil yang pertama. Injil yang pertama sekali diucapkan Tuhan sendiri sebagai satu-satunya solusi agar manusia bisa kembali kepada kehidupan yang kekal. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara ular dan perempuan ini, antara keturunan ular dan keturunan perempuan ini. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Keturunan ular itulah orang-orang jahat, orang-orang yang menolak kebenaran firman Tuhan, akan meremukkan tumit daripada keturunan perempuan, keturunan Hawa. Cerita apa ini? Ini adalah cerita Yesus Kristus disalibkan. Orang-orang yang menolak kebenaran yang dibawa oleh Yesus, menyalibkan Yesus. Tetapi puji Tuhan, Yesus bangkit dari kematian. Ayat ini, Kejadian 3:15 katakan bahwa setan sudah meremukkan tumit Yesus di kayu salib. Tetapi akhirnya Yesus akan meremukkan kepala setan, yaitu pada waktu dia datang yang ketiga kali, membakar setan dan seluruh pengikut-pengikut setan, malaikat-malaikat jahat, dan manusia-manusia yang jahat. Inilah yang terjadi dalam bagian pertama kitab Kejadian sebagai fondasi kebenaran firman Tuhan.
Pelajaran selanjutnya kita akan belajar Kejadian pasal yang keempat dan seterusnya. Kesimpulan yang saya bisa berikan kepada saudara-saudara melalui pelajaran ini adalah Kejadian 1 dan 2 adalah dasar dari semua pengajaran yang ada di dalam Alkitab, tetapi ini yang ditentang oleh setan. Setan tidak mau manusia itu menghormati Allah sebagai pencipta. Setan tidak mau manusia itu menghormati lembaga pernikahan. Setan tidak mau manusia itu menerima, menghormati, dan menjaga kekudusan hari Sabat Tuhan. Apa yang kita lihat sekarang ini? LGBT. Ini menentang kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita lihat sekarang ini? Tidak lagi menerima hari Sabat, hari Sabtu, hari ketujuh, tetapi justru membuat hari-hari ibadah yang lain. Yang kedua, kesempurnaan yang diciptakan Tuhan pada waktu penciptaan dirusak oleh dosa. Tetapi Allah menyediakan jalan salib, jalan penebusan, sehingga manusia itu bisa kembali lagi ke dalam kehidupan yang kekal pada waktu Yesus datang kali yang kedua. Hal yang ketiga yang saya mau sampaikan sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita ini adalah ada dua lembaga yang diserang oleh setan. Dan kedua lembaga ini melibatkan rumah tangga. Yang pertama adalah rumah tangga itu sendiri. Lembaga ini diserang oleh setan. Perceraian terjadi di mana-mana. Pernikahan lebih dari satu terjadi di mana-mana. Bahkan pernikahan sejenis. Yang berikut, hari Sabat. Ketika rumah tangga sudah tidak lagi harmonis, ketika rumah tangga sudah tidak lagi tunduk kepada kehendak Tuhan, maka rumah tangga itu pasti juga akan bermasalah dengan penyembahan kepada Tuhan, yaitu beribadah pada hari yang sama, yaitu hari Sabat. Nah, inilah yang saya lihat atau yang saya bisa bagikan sebagai pokok-pokok penting di dalam pendalaman Alkitab kita dalam program Yuk Belajar Alkitab agar kita lebih memahaminya. Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya, dan saya berharap kita boleh ketemu lagi dalam pelajaran yang selanjutnya dalam program Yuk Belajar Agar Paham. Jangan lupa subscribe, bahkan tekan belnya, bagikan link ini kepada sahabat, teman-teman, saudara-saudara kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih oleh karena pada saat ini kami boleh belajar firman Tuhan tentang fondasi kebenaran firman-Mu di seluruh Alkitab, ada di buku Kejadian, khususnya di pasal-pasal yang pertama. Ajari kami Tuhan supaya kami memahami beberapa dasar fondasi tentang penciptaan, tentang maksud tujuan penciptaan, tentang lembaga pernikahan, tentang hari Sabat, dan tentang jalan keselamatan penebusan yang Kau siapkan di Taman Eden melalui nubuatan kematian Yesus Kristus di kayu salib. Berkati semua saudara-saudaraku, para pendengar yang telah setia mengikuti program ini, agar mereka diberkati dengan berkat rohani, berkat hikmat, bahkan mereka tetap setia menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak, sampai kita bertemu lagi. Jangan lupa ikuti pelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati.